orang yang masak ideologinya, dia akan mempertahankan ideologi itu dengan sepenuh jiwanya. Dipukul semakin muncul, diarit semakin bangkit, dipalu semakin maju, ditendang semakin menantang, dibakar semakin menggelegar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Saidul Amin Center, mengembalikan logika ke dalam pelukan agama. Anda bersama saya, Zul Ihsan Ma'arif, dan di sebelah kiri saya, Harun Ar-Rasyid Lubis. Pembahasan kita kali ini tentang ideologi, tentunya bersama narasumber kita, Dr. Haji Saidul Amin MA. Di era multimedia hari ini, bumi seakan menjadi dusun kecil, sehingga semua ideologi bisa masuk ke seluruh negara melalui alam maya. Ustadz, apa yang dimaksud dengan perang ideologi? Pertanyaan yang sangat menarik tentang ideologi. Seperti yang dikatakan Zul Ihsan tadi, ideologi itu ruh dari sebuah bangsa, sebuah organisasi, sebuah komunitas. Dia sebagai dasar dan dia sebagai kompas, tempat berpijak dan tempat menuju sesuatu yang sudah dicita-citakan. Ideologi itu penting. Orang yang masak ideologinya, dia akan mempertahankan ideologi itu dengan sepenuh jiwanya. Dipukul semakin muncul, diarit semakin bangkit, dipalu semakin maju, ditendang semakin menantang, dibakar semakin menggelegar. Itulah ideologi. Maka menghadapi ideologi tidak bisa dengan kekerasan. Karena orang yang punya ideologi, badannya bisa rusak, tapi ideologinya akan terus bertahan. Bagaimana hebatnya Orde Baru memberantas komunis, tapi komunis tetap eksis. Kenapa? Sebab itu ideologi. Pertanyaan Zul tadi, apa itu perang ideologi? Perang ideologi itu perang pemikiran, perang mindset. Sehingga yang akan ditembak itu bukan badan, tapi otak. Kalau kita kalah dalam perang ideologi seperti ini, maka akan lahir orang-orang yang badannya Pancasilais, tapi pemikirannya komunis. Banyak juga orang yang badannya sosialis, tapi pemikirannya liberalis. Kenapa? Sebab yang dirusak oleh perang ideologi itu adalah pemikiran seseorang, mindset, kerangka dia mengungkapkan sesuatu. Itu yang dirusak, konsep itu yang dirusak. Itulah yang disebut dengan clash of ideology, yang nanti pada akhirnya menjadi clash of civilization. Kemudian Ustadz, apa semestinya yang dilakukan bangsa Indonesia dalam menghadapi perang ideologi tersebut? Pertanyaan Harun menarik. Sesungguhnya bangsa Indonesia juga tidak pernah lepas menghadapi perang ideologi seperti hari ini. Karena seperti dikatakan Zul tadi, di zaman multimedia, dunia itu seperti kampung kecil. Apa yang terjadi di pelosok timur pada saat yang sama akan diketahui di pelosok barat. Sehingga
perang ideologi itu akan langsung menyerang jantung hati bangsa Indonesia. Apa yang mesti kita lakukan? Mau tidak mau, bangsa ini harus melaksanakan revitalisasi ideologi bangsa. Perlu ada penguatan, peneguhan terhadap ideologi kita yang kita sebut dengan Pancasila. Dulu ada namanya penataran PA4 macam-macam. Tapi perlu ada revitalisasi. Tapi revitalisasi saja tidak memadai. Perlu ada langkah kedua yang disebut dengan dinamisasi ideologi. Ideologi bangsa itu kita perkuat dan kita kembangkan. Enrichment, kita perkaya lagi. Kearifan-kearifan lokal yang tumbuh berkembang di tengah-tengah masyarakat kita itu harus kita ramu menjadi obat pengokoh ideologi. Sehingga kalau Cina terkenal dengan falsafah Konghucunya, sehingga susah membedakan, susah memisahkan budaya Cina dengan budaya Konghucu itu ya, karena filsafat itu sudah mengakar dalam setiap darah bangsa Cina itu. Lalu filsafat Pancasila itu kita perkaya dengan apa? Tentu dengan kearifan-kearifan lokal yang luar biasa itu. Itu yang kita sebut dengan dinamisasi. Dan kita juga jangan segan dan silu mengambil unsur-unsur luar, yang unsur-unsur luar itu dapat memperkokoh ideologi bangsa. Yang ketiga, perlu ada semacam filterisasi. Kita tidak tabu mengambil dari luar, tapi kita juga harus semangat membangkitkan kearifan lokal. Akan tetapi tidak semua yang masuk kita terima begitu saja. Perlu ada yang disebut dengan filterisasi. Yang baik kita ambil, yang buruk harus kita tinggalkan. Sama dengan istilah kita di dunia filsafat, khususnya epistemologi. Di tempat kita hari ini ada yang disebut dengan Islamisasi ilmu pengetahuan. Islamisasi ilmu pengetahuan itu harus bersifat dinamis. Ilmu yang sejalan dengan Islam kita ambil. Yang tidak sejalan dengan ajaran Islam itu yang perlu kita filter. Jadi 3 aspek penting tadi sangat perlu dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam menghadapi perang ideologi yang luar biasa hari ini. Lalu Ustadz, apa dampak dari kekalahan perang ideologi ini? Dampak yang terbesar dari kekalahan dalam pertempuran ideologi atau clash of ideology ini sangat menyakitkan. Yang pertama, bangsa itu akan kehilangan jati diri. Sebab ideologi seperti yang kita katakan tadi, dia ruh, dia kompas. Begitu ideologi hilang, maka bangsa ini sudah kehilangan jati diri. Kalau kata orang Minang, kateh ndak bepucuak, ke bawah ndak beraka, di tengah-tengah digiri oleh kumbang. Yang kedua, karena dia sudah kehilangan jati diri, dia sudah tidak punya lagi masa depan, kehilangan arah. Menciptakan masyarakat Indonesia yang berkeadilan, yang dalam negara kita disebut dengan keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia, itu sudah tidak ada lagi.
Sebab yang Indonesia itu sudah tidak ada lagi. Indonesia tidak bisa dipisahkan dari Pancasila. Kalau Pancasila sudah hapus, maka Indonesia pun sudah lenyap. Yang pertama tadi, dia kehilangan jati diri, artinya dia sudah terputus dari akar sejarahnya. Dan yang kedua, dia tidak punya lagi masa depan. Tidak tahu mau kemana bangsa ini melangkah. Dan yang ketiga, ini yang paling parah, bangsa ini akan hilang dari peta peradaban dunia. Demikian diskusi kita pada hari ini. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Thanks for you watching. Please subscribe, like, comment, and share this channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.